Selamat sore anak-anak. Oke, pada sore kali ini kita akan belajar tentang permasalahan pada instalasi software aplikasi. Nah, masih pada semangat? Ayo, Bapak tahu jam segini itu jam ngantuk, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu seperti itu. Untuk memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai kepercayaan. Oke, udah siap? Henry? Udah. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Sebelum itu Bapak akan presentasi dulu untuk kehadiran. Atas nama Agus Kurniawan. Oke. Ahmad Asri Anwar. Oke. Sibuk ngapain, Mas? Selanjutnya Arjuna Alfian Jawari. Oke. Guru Firdaus Ayah. Dan yang terakhir itu Yusrof Adayadi. Dari mana? Ini yang terakhir ini jarang masuk. Yusrof. Oh, dari peringkasnya ya. Oke. Cukup presensinya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran untuk instalasi software aplikasi. Nah, ada yang tahu tentang instalisasi? Kalau instalisasi operasi apa? Sistem operasi. Ada yang tahu? Oke, ya. Nah, ya. Jadi instalisasi adalah pemasangan perangkat lunak pada komputer. Sedangkan instalasi sistem operasi adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Jadi sistem operasi itu akan dipasang terlebih dahulu dibandingkan perangkat lunak yang lainnya. Nah, oke, dan ada yang tahu jenis-jenis software aplikasi? Contoh misalnya di perkantoran untuk edit video, ada yang tahu? Nah, coba sebutin salah satunya untuk yang di perkantoran, Doni. Apa? Oke, Word. Selain itu, apa lagi? Oh ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi. Contohnya itu, nah yang disebutin Doni tadi, Office 2, PowerPoint 3 Open Office dan Sun Microsystem. Dan aplikasi lainnya, contohnya apa? Misalnya aplikasi editing gambar. Oke, selain Corel, ada yang lain? Hah? Kenapa? Oh, suka Photoshop. Oke. Ada
sini banyak, ada Photoshop, Corel, Adobe Image, dan Microsoft Office Picture Manager. Dan aplikasi editing video contohnya apa? Selain itu, Inter, Amer. Oke, yang hampir sama kan ya? Disebutin Amer tadi. Ada ditambahin Financial Studio, Windows Movie Maker. Nah, oke, kita masuk ke materi ini. Itu kan untuk menganalisis software aplikasi, salah software aplikasi dan permasalahannya. Misalnya untuk jaringan, permasalahannya ada beberapa yang sering kita temui. Untuk yang pertama, ada kesalahan setting konfigurasi jaringan. Jadi ini kesalahan yang biasa pada saat kita mengkonfigurasi jaringan, entah itu karena alat atau alamat IP yang salah yang dimasukkan pada saat menyeting. Dua, kesalahan protokol yang digunakan. Nah, misalnya protokolnya ya jaringannya apa, protokol untuk menyambungkan. Dan satu, terus selanjutnya kesalahan pengalamatan IP. Kesalahan pengalamatan IP, oke. Jadi setiap komputer itu kan memiliki IP. Jika ketika memasukkan IP salah, maka IP komputer kita tidak akan terhubung ke jaringan tersebut. Terus kesalahan identitas klien dan server. Nah, ini lagi kesalahan identitas klien dan server. Pada saat identifikasi klien, kita harus tahu server mana yang akan kita hubungkan dengan komputer kita. Kesalahan network service, dan selanjutnya kesalahan security system dan kerusakan file program. Untuk permasalahan pada software, pada saat permasalahan secara software, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah instalasi driver. Nah, instalasi driver jaringan itu misalnya kita harus menghubungkan kartu jaringan dengan jaringan komputer kita. Dan kedua, konfigurasi kartu jaringan karena setting kartu jaringan mengkomunikasikan komputer dengan jaringan yang telah ada. Jadi gitu. Dan IP address dan subnet. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, IP address adalah alamat. Nah, yang untuk menghubungkan ke komputer gitu. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, untuk kesalahan selanjutnya itu kesalahan identifikasi klien dan server. Nah, penentuan antara komputer, server, dan klien harus jelas untuk jaringan klien dan server. Jangan sampai kebalik. Berbeda dengan jaringan peer-to-peer, itu klien dan server itu harus terhubung, dan biasanya klien dan server itu biasanya memakai jaringan. Dan kalau contohnya peer-to-peer itu memakai kabel
atau bisa antara Bluetooth laptop yang satu dan Bluetooth laptop kedua. Nah, untuk kesalahan service yang selanjutnya itu kesalahan service network atau disebut file and frame sharing. Nah, service ini biasanya kesalahannya itu karena pada saat file and frame sharing itu ada yang tidak aktif dikarenakan memang belum kita hubungi atau belum aktif pada saat melakukan file and sharing tadi. Nah, selanjutnya ada kesalahan security system. Kesalahan ini itu lebih ke kesalahan pemasukan password pada saat kita masuk ke dalam jaringan, sehingga kita tidak dapat masuk dan terhubung ke server yang ingin kita masukkan itu, kita hubungkan. Oke. Dan selanjutnya itu yang terakhir, kerusakan file program sehingga perlu update. Nah, ini sama seperti yang tadi, kerusakan ini lebih ke file program yang menyebabkan tidak terhubungnya sistem operasi dan tidak bisa berjalan atau menyelesaikan kartu jaringan. Dan ini penyebabnya tidak bisa bekerja. Dan ini tadi kan untuk kesalahannya. Ini di sini ada pengelolaan perbaikan pada instalasi aplikasi, software aplikasi. Nah, yang tadi lebih ke kesalahannya pada saat menghubungkan jaringan, di sini perbaikan pada instalasi software aplikasi tersebut. Nah, cara-caranya ada beberapa. Di sini cara memperbaiki itu software yang rusak pada aplikasi itu satu itu analisa crash detail. Nah, di analisa crash detail, apabila software tidak bisa beraksi lagi, maka coba aktifkan tools Wilhelm. Terus ini akan menganalisis apakah masalahnya terletak pada interface sistem atau software. Nah, jadi si analisa crash detail ini lebih ke mencari tahu kesalahannya di mana, apakah di sistem interface-nya atau di software-nya. Dan nomor 2, nonaktifkan program yang lemot. Nah, ini apabila sebuah program yang dalam dan terus-menerus loading atau disebut dijalankan yang sudah kita buka, maka coba close beberapa aplikasi yang sedang dibuka, atau dengan kata lain gunakan aplikasi yang hanya diperlukan saja. Nah, jadi gini, ada kapasitas tertentu yang bisa dibuka oleh laptop. Jika melewati kapasitas itu, maka akan timbul namanya nge-lag atau lemot atau lambat pada saat membuka aplikasi yang diinginkan. Jadi sebelum membuka aplikasi yang diinginkan, kita harus menonaktifkan atau meng-close aplikasi yang sudah kita buka sebelumnya, dan supaya tidak mengganggu aplikasi yang ingin kita buka.
Dan seterusnya, rutin uninstall software yang sudah tidak terlalu penting. Nah, ini saking banyaknya aplikasi yang tidak terpakai atau pada saat ingin menginstal aplikasi baru, aplikasi yang lama sebaiknya di uninstall karena makan banyak penyimpanan. Nah, itu yang bikin si aplikasi kita atau software aplikasi yang ingin kita install itu jadi lebih lama juga gitu. Untuk aplikasinya kita harus sering-sering uninstall atau hapus apabila ada yang pada saat proses instalisasi itu akan mengganggu banget. Dan ada caranya, misalnya gini. Apabila Anda melihat ada yang salah saat proses uninstall, lebih baik segera gunakanlah tools iBit uninstall. Ini tools iBit uninstall ini untuk menghapus aplikasi tersebut. Pilih uninstall, advance. Tools ini akan menjalankan rutin uninstall seperti biasa, mencari dan menyingkirkan sisa file dalam registrasi maupun hard disk. Nah, ini akan menghapus sisa aplikasi yang sudah kita install di penyimpanan seperti hard disk. Tanda driver tersebut dan klik clean up. Tools akan menghapus semua file dan entry registrasi terkait driver, sekaligus membuat sebuah backup copy. Apabila perlu, Anda dapat membenarkan penghapusan melalui manajemen backup copy. Nah, sebelum kita menghapus semuanya, di sini ada backup aplikasi tersebut untuk filenya. Dan selanjutnya itu ada close proses program software secara efektif. Nah, ini pada saat kita membuka aplikasi, kita dianjurkan untuk close atau mengeluarkan dari aplikasi tersebut. Terus misalnya ada yang namanya, kita bisa menggunakan Upgrade Crash View apabila kita menemukan sebuah software yang sering crash, yang sering bermasalah atau sering rusak. Tools itu secara otomatis akan menganalisis laporan kesalahan Windows. Nah, di sini akan ada informasi tentang kesalahan Windows dan menampilkan kesalahan-kesalahannya. Dan kita klik file untuk melihat program-program mana saja yang sering crash di dalam sistem. Nah, di sini akan ditampilkan program-program yang sering crash di dalam sistem. Setelah menggunakan Apply Crash View, gunakanlah tools proses GO. Nah, ini untuk proses akhir dari Crash View. Tools ini akan berjalan secara otomatis dalam taskbar dan ditujukan bagi programmer yang ingin menguji software buatannya sendiri. Oleh karena itu, program diinginkan membuat favorit untuk proses yang dihentikan, yang selanjutnya dapat dimatikan dengan mudah melalui sebuah tombol. Nah, di sini banyak menjelaskan ada beberapa tombol untuk supaya
menghapus sisa-sisa aplikasi yang kita udah install di penyimpanan, dan ada aplikasi Crestview juga tadi untuk melaporkan kesalahan-kesalahan Windows. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan, kan di sini di kelas ini ada banyak orang, sekitar 20-an kan. Coba bagi jadi 4 kelompok, entah terserah, bebas, mau laki mau cowok, gak apa-apa, dibagi aja, dibagi. Kelompok 1 5 orang gitu, bagi di lingkar aja, di lingkar. Diskusi tentang kesalahan, permasalahan, diskusi tentang permasalahan dan permasalahan pada instalasi software, masalah-masalahnya, dan diskusi tentang cara memperbaiki software yang rusak pada aplikasi. Nah, coba untuk yang kelompok 1 dan 2 itu fokus untuk kesalahan, dan yang 3-4 itu fokus ke memperbaiki software aplikasi tersebut. Coba silakan. Kalau ada yang belum jelas, tolong ditanyakan biar nggak pusing. Oke, kelompok pertama ada kesulitan. Ya, sebelah mana? Itu yang tadi, yang di kesalahannya itu kan, itu pada saat IP-nya itu kesalahan ya antara komputer yang satu dan servernya itu tidak terhubung gitu. Dan yang kesalahan lainnya itu pada saat ini konfigurasi jaringan, pada saat menyeting. Nah, dan yang lain ada yang belum jelas? Oke. Yang lain? Abaikan. Software gimana? Apa? Ya. Itu pada saat proses dia itu keluar pada saat setelah dibuka itu, dia supaya untuk mengoptimalkan aplikasi, jadi dia meng-close aplikasi yang tidak penting supaya tidak lemot atau lambat si laptop atau komputer. Coba diskusi selama 5 menit. Oke. Coba duduk yang rapi, coba. Jangan gerobak. Misalkan semuanya kerjasama. Jangan satu yang kerja. Oke. Ada yang udah jadi? Kalau udah jadi, kumpulkan di depan tugasnya, hasil diskusinya itu. Tulis saja nama kelompok, terus apa kesalahan atau hasil jawabannya itu, hasil diskusinya itu.
kumpulkan di depan. Ya. Nah, gimana? Masih belum? Oke, kelompok Amir udah. Ada yang masih bingung? Tidak? Oke. Baiklah. Nah, sudah semuanya? Oke, kita akan menyimpulkan. Nah, di sini pada hari ini kita sudah mempelajari apa saja. Coba sebutkan, Amir. Oke. Aplikasi untuk perkantoran. Oke. Kesalahan. Nah, coba sebutkan kesalahan pada saat software aplikasinya itu mengalami kerusakan. Coba penyebabnya yang saya jelasin tadi. Pada saat konfigurasi, oke. Terus server, client dan server, terus apa lagi? Oke. Nah, untuk perbaikan selain Amir, selanjutnya apa tadi? Hah? Oh, ya. Terus selain itu nonaktifkan. Oke. Nah, yang bagian hapus ya, di bagian hard itu tadi apa? Apa? Bukan. Ya. Nah, benar. Close proses program software secara efektif. Oke. Sudah? Coba jelaskan analisa crash detail itu apa? Oke, siapa yang itu siapa? Oke, Mbak. Apa? Bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah banyak dapat ilmu pengetahuan, dan untuk minggu depan itu kita ketemu lagi dan Bapak akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan untuk minggu depan. Kalian mau tugas kelompok atau tugas mandiri? Kalau tugas kelompok gimana? Kenapa? Oh, jarang mau. Oke. Mandiri kenapa? Hah? Oke. Jadi yang maunya yang mana? Kelompok. Nah, oke. Terserah mau kelompok seperti yang tadi atau bebas, cewek atau cowok. Besok cari kasus-kasus tentang kesalahan dan perbaikan instalasi software aplikasi di jaringan. Selain tadi, cari kasus dan
besok dipresentasiin di pertemuan minggu depan. Oke. Untuk hari ini sekian proses pembelajaran. Apabila ada kesalahan pengucapan dari Bapak, mohon maaf. Yang baik diterima, yang buruk dibuang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.